Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami yang terkasih. Hari ini Rabu 28 April 2021. Sebelum memulai ibadat pagi kita, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Mari kita ambil sikap yang benar. Marilah kita mulai ibadat pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur kepadamu karena perlindungan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru, katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menyatakan, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Pada awalnya, dunia ini gelap gulita. Allah pun menciptakan terang, yakni sang matahari. Melihat terang di dunia ini, tentu saja
kita melihat matahari. Tetapi terang itu sendiri bukan matahari. Dunia kita sekarang semakin terang dengan adanya listrik. Listrik telah menyentuh hampir semua perkampungan. Jika suatu malam listrik padam, kita pasti berhenti beraktivitas. Dan kita akan melakukan satu hal, yakni mencari sumber terang. Kita akan mencari lilin. Kita akan membuka HP dan mencari senter di dalamnya. Dan lain sebagainya. Dengan adanya terang, barulah kita bisa kembali melakukan aktivitas. Betapa pentingnya terang dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan dirinya terang dari Allah. Mestinya dengan mudah kita bisa memahami dan merasakan pentingnya Yesus itu dalam kehidupan rohani kita. Sebagaimana kita membutuhkan terang dalam hidup kita sehari-hari, demikianlah kita membutuhkan Yesus dalam hidup rohani kita. Agar kita mengalami damai dan sukacita di dunia ini dan di surga kelak. Yesus adalah terang. Allah Bapanya adalah sumber terang itu. Jika kita memandang terang, memandang Yesus, berarti kita memandang Allah sendiri sebagai sumber terang itu. Jika kita merasakan terang, merasakan Yesus, berarti kita merasakan Allah sendiri. Jika kita percaya kepada Yesus, berarti kita percaya kepada Bapa. Jika kita mendengarkan perkataan Yesus, berarti kita mendengarkan perkataan Bapa. Jika kita melakukan perintah Yesus, maka kita akan mendapatkan hidup kekal dari Bapa. Inilah iman seorang Kristen. Melalui Yesus, kita sampai kepada Bapa di surga. Namun, terang itu belum menyinari sampai ke sudut-sudut dunia ini. Terang itu belum menyinari sampai ke sudut-sudut hati kita. Dunia dan manusia, termasuk kita, memiliki sudut-sudut gelap, memiliki dosa. Bukan karena terang tidak sampai ke sana, tetapi karena kita sendiri tidak mengizinkan terang itu memasuki hati kita. Dengan sengaja, manusia bertahan dalam kegelapan. Manusia bertahan dalam dosa dan kelemahan. Kita bertahan dengan kebohongan. Membohongi teman, membohongi guru, membohongi orang tua kita. Kemalasan, malas belajar, malas membantu orang tua, malas membuat PR. Itulah kegelapan yang kita pertahankan. Karena memang bertobat itu berat, berbuat baik itu tidak mudah. Orang
sering merasa nyaman dengan kegelapannya. Hal apa yang kita lakukan untuk memerangi kegelapan? Hal apa yang kita lakukan untuk memerangi dosa dan kelemahan kita? Hal terbaik yang kita lakukan adalah mari segera bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena seorang Kristen harus membantu Yesus memancarkan atau memantulkan terang Allah kepada sesama. Walaupun kita belum mampu memantulkan terang yang cemerlang, hanya yang buram saja, kita harus tetap melakukannya. Lebih baik menyalakan terang yang terkecil daripada tidak sama sekali. Selalu berbuat baik, walaupun dalam keadaan terburuk sekalipun. Maka dalam keadaan kita sekarang ini, dimanapun kita, apapun pekerjaan kita, mari menjadi terang. Menunjukkan terang, menunjukkan kebaikan kita. Seredup atau sekecil apapun itu. Karena pasti akan dibutuhkan orang lain. Terlebih mereka yang ada dalam kegelapan. Semoga hari ini semakin terang karena kita memantulkan terang Kristus, yakni berbuat baik karena Tuhan dan demi sesama. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah ya Bapa, sabda-Mu tertanam di hati kami. Mampukan kami mengamalkan sabda-Mu. Mampukan kami menjadi terang bagi sesama kami. Semoga hari ini kami mampu memantulkan terang Kristus terhadap sesama kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami Bapa, agar pembelajaran kami dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon, sudilah Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima curahan berkat-Mu. Dengarkanlah doa kami ini ya Bapa dan kabulkanlah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami yang kami kasihi, demikianlah ibadat pagi kita. Selamat beraktivitas, semangat belajar, dan salam Imago Dei.